Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Suda di sini dalam pembelajaran PPKN. Hari ini kita akan membahas tentang dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Kita mulai dulu dari apa itu demokrasi? Apakah yang seperti ini? Demokrasi itu merupakan sebuah sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Jadi, demokrasi itu adalah sebuah sistem untuk menjalankan ataupun mewujudkan kedaulatan rakyatnya. Itulah pengertian dari demokrasi. Selanjutnya, kita akan melihat dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Ada 4 periode besar di mana terjadi perubahan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pada periode 1945 sampai dengan 1959. Kemudian periode kedua itu tahun 1959 sampai dengan 1965. Yang ketiga dari tahun 1965 sampai dengan 1998, dan terakhir ada 1998 sampai dengan hari ini. Jadi kita bahas dulu dari yang periode pertama ini. Jadi periode pertama ini merupakan periode awal-awal kemerdekaan. Jadi kemudian pada masa demokrasi parlementer, ya di tahun 1945 sampai dengan 1959, ini yang ditonjolkan adalah demokrasi parlemen serta partai-partai politik. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer ini memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR atau parlemen. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Itulah demokrasi di periode pertama. Kemudian di periode kedua, yaitu di antara tahun 1959 sampai dengan 1965. Nah, periode ini dikenal dengan periode demokrasi terpimpin. Mengapa demikian? Karena kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno yang memegang seluruh kekuasaan negara. Selanjutnya, MPRS juga menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup dalam sidang umum. Presiden Soekarno mendapat 3 dukungan, yaitu dari kelompok nasionalis, kelompok agama, dan kelompok komunis yang dikenal dengan Nasakom. Nah, periode ketiga dipimpin oleh Yang Soeharto. Jadi, pada periode ini dikenal dengan demokrasi Orde Baru. Ya. Jadi era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai demokrasi ataupun masa Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama dari pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi, apakah betul-betul melaksanakan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen? Silakan kalian melihat media ataupun video-video yang tersebar di YouTube tentang bagaimana periode pada masa Orde Baru. Nah, periode yang keempat itu adalah dari 1998 sampai dengan hari ini, dikenal dengan masa reformasi. Pada masa reformasi ini diberikan ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kemudian di era reformasi ini, sistem multipartai diberlakukan, terlihat pada pemilihan umum tahun 1999 yang diikuti oleh 48 partai politik. Berikut ini adalah tokoh-tokoh di mana reformasi itu mulai berlaku. Di sini ada Presiden Gus Dur, ada Amin Rais, ada Sultan dan Ibu Megawati. Itu adalah tokoh dari golongan, di mana mereka berperan penting di dalam
periode reformasi ini berlangsung. Selanjutnya di bagian sini ada 4 orang tokoh muda, aktivis muda. Ketika mereka pada masa itu di tahun 98 dan 99 itu mereka merupakan masih sebagai mahasiswa. Mungkin kalian bisa mengenali di antara tokoh-tokoh ini. Berikut juga nama-namanya juga serta kiprahnya sekarang saat ini dia menjadi apa. Nanti silakan kalian cari tahu dengan cara buka website ataupun media-media online lainnya. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan. Yang manakah demokrasi Pancasila? Sesuai dengan tujuan di dalam buku, yaitu kita akan belajar tentang demokrasi Pancasila. Berikut ini ada sebuah video dari Profesor Mahfud MD. Silakan ini disimak dengan baik, sehingga kalian akan bisa menjawab yang manakah demokrasi Pancasila. Entah sekarang ini tidak beres, tidak mengerti Pancasila. Gimana tuh? Sudah punya Pancasila, sudah punya undang-undang dasar, kok tidak pemerintah sekarang tidak konsisten. Saya katakan tidak ada satu pemerintah pun di Indonesia itu yang tidak dituduh tidak mengerti Pancasila. Bung Karno itu jatuh karena dituduh tidak mengerti Pancasila, padahal beliau yang ngerti Pancasila. Iya kan? Katanya Bung Karno tuh, wah itu komunis. Nah suatu saat Bung Karno dituduh juga liberalis ketika membuat undang-undang agraria kan. Kalau komunis mestinya orang tidak boleh punya tanah pribadi. Tapi hukum agraria kita mengatakan boleh dengan batas sekian. Nah Bung Karno itu liberalis atau komunis kan gitu. Akhirnya dia dianggap dekat komunis, jatuh juga dianggap melanggar Pancasila. Bung Karno lah ini. Sudah itu katanya Pak Harto bagus, jatuh karena dituduh melanggar Pancasila. Iya kan? Mana ada coba? Tidak ada. Habibie, wah ini hebat katanya. Pak Habibie di demo selama pemerintahnya, lalu dituduh juga tidak mengamankan Indonesia karena melepas Timur Timur. Dibilang anti NKRI, merusak Pancasila. Gus Dur sama, habis dia di demo sama perintahnya, katanya ini tidak bisa melaksanakan Pancasila, jatuh dia. Mbak Mega dituduh, wah ini jual aset negara, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan undang-undang dasar, di demo sepanjang pemerintahnya, sama. Pak SBY ya juga, sampai didatangi oleh tentara-tentara, Anda nih mau enggak mengeluarkan dekret kembali ke undang-undang dasar, ini pemerintahan Anda ini melanggar Pancasila. Anti Pancasila lagi. Jadi sama sekarang juga dituduh begitu. Besok kalau Pak Gatot jadi presiden pasti sama akan ada mengatakan Anda enggak ngerti Pancasila. Kalau Rizal Ramli atau saya atau Pak Muldoko, Pak Karni jadi presiden pasti akan ada orang mengatakan anti Pancasila. Tidak ngerti Pancasila. Kenapa? Tafsir yang final dari Pancasila itu memang belum ada. Tidak ada yang ngerti. Bahkan yang dikatakan ekonomi koperasi sampai Bung Hatta wafat tahun 45 tidak ada konsepnya. Ditanyakan ke Bung Hatta, kayak apa sih koperasi? Bukan kayak gitu, lalu kayak apa? Setiap orang memberi tafsir sendiri, merasa inilah Pancasila. Nah, apakah ini jelek? Tidak. Yang penting Pancasila itu sebagai ideologi, ideal gitu ya. Ideal itu ya. Oleh sebab itu ya sudah, kalau saya sih menafsirkannya Pancasila itu tafsirnya yang final tidak ada. Pancasila itu konsep prismatik. Baik, setelah kalian melihat video tadi, kalian sudah bisa menjawab pertanyaan ini, yang manakah demokrasi Pancasila itu sebenarnya? Di antara 4 periode perubahan sistem demokrasi di negara kita tercinta. Oke, dengan terjawabnya pertanyaan ini, maka kalian bisa menyimpulkan makna pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Demikianlah video yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih telah menonton.